Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia dengan NIM 28921501086, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen semester 4, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah teman-teman, video pembelajaran kali ini dibuat demi memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Operasional. Nah, materi yang akan kita bahas yaitu tentang perancangan proses produksi, yaitu dengan dosen pengampu Ibu Cynthia Anissa Rahman P, SPD MPDE, Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, teman-teman, di materi tentang perancangan proses produksi, kita akan membahas beberapa hal. Nah, yang pertama yaitu ada apa itu perancangan produksi. Nah, yang kedua ada tahapan langkah perancangan produk. Yang ketiga, langkah perancangan produk. Dan yang keempat yaitu tentang metode perancangan produk. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama yaitu tentang apa itu perancangan produksi. Nah, teman-teman, kita langsung ke pengertiannya dulu. Yang pertama yaitu tentang perancangan. Perancangan merupakan penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Yang kedua ada tentang proses. Proses yaitu urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Pelaksanaan ini dapat dilakukan oleh manusia, alam, atau mesin dengan menggunakan berbagai sumber daya. Produksi yaitu suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna suatu benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu apa itu proses perancangan produk. Nah, proses perancangan produk merupakan cara untuk menghasilkan sejumlah barang dari suatu industri. Produk-produk yang kita gunakan dan temui setiap hari tentunya nih dibuat melalui perancangan produk terlebih dahulu. Nah, proses ini memerlukan penyusunan konsep yang matang, baik menggunakan produk baru maupun lama yang dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan pasar. Materi yang kedua yaitu tentang langkah perancangan produksi. Kita lihat di slide-nya. Langkah perancangan produksi yang pertama ada penetapan asumsi perancangan. Nah, yang kedua ada orientasi produk. Nah, meliputi apa saja sih? Yang pertama ada analisis kelayakan produk. Yang kedua, uraian kegiatan perancangan produk. 3. Jaringan kerja perancangan produk. 4. Penghitungan waktu dan mundur waktu kegiatan. Kemudian penentuan jalur kritis. Dan yang terakhir yaitu ada perhitungan waktu penyelesaian proyek. Itulah langkah perancangan produksi. Nah, setelah tadi kita membahas tentang langkah perancangan produksi, kita lanjut ke sekarang materi yang ketiga yaitu tentang langkah perancangan produksi. Nah, langkah ini ada 5. Yang pertama ada fase informasi, yang kedua ada fase kreatif, yang ketiga fase analisis, yang keempat fase pengembangan, dan yang kelima yaitu fase presentasi. Nah, kita yang pertama dulu yaitu fase informasi. Fase ini bertujuan untuk memahami seluruh aspek yang berkaitan dengan produk, termasuk produk yang hendak dikembangkan. Caranya yaitu dengan mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan secara akurat. Yang kedua yaitu fase kreatif.
Fase ini bertujuan untuk menampilkan alternatif yang dapat memenuhi fungsi kebutuhan. Untuk fase yang ketiga yaitu fase analisis. Nah, di fase ini bertujuan untuk menganalisis alternatif-alternatif yang dihasilkan pada fase kreatif dan memberikan rekomendasi terhadap alternatif terbaik. Kemudian, fase pengembangan. Fase ini bertujuan memilih salah satu alternatif tunggal dari beberapa alternatif yang ada, atau merupakan alternatif terbaik dan merupakan keluaran atau output dari fase analisis. Fase yang kelima yaitu fase presentasi. Fase ini bertujuan untuk mengkomunikasikan secara baik dan menarik hasil pengembangan produk yang diinginkan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan pasar atau dilatar belakangi oleh dorongan inovasi teknologi. Sekarang kita lanjut ke materi yang keempat di pembahasan kali ini, yaitu tentang metode perancangan produksi. Nah, metode perancangan produksi ini ada dua metode. Yang pertama ada metode kreatif. Nah, yang kedua ada metode rasional. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama yaitu metode kreatif. Metode perancangan ini bertujuan untuk membantu menstimulasi pemikiran kreatif. Caranya dengan meningkatkan produksi gagasan, menyisihkan hambatan mental terhadap kreativitas, atau dengan memperluas area pencarian solusi. Metode perancangan produk yang kedua yaitu ada metode rasional. Nah, metode rasional menekankan pada pendekatan sistematis pada perancangan. Metode ini bertujuan memperluas ruang pencarian untuk memperoleh solusi-solusi yang potensial. Selain itu, untuk mengupayakan kerja tim dalam hal pengambilan keputusan secara kelompok. Nah, teman-teman, sekianlah video presentasi dari saya Helen Rizky Amalia, yaitu tentang mata kuliah manajemen operasional tentang perancangan proses produksi. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next video. Bye-bye.